teman-teman, hari ini kita akan melakukan praktikum virtual tentang alat optik, khususnya pada cermin cekung menggunakan website Pet Colorado. Di sini kita akan mempelajari bagaimana bayangan itu terbentuk, sekaligus kita mengukur tinggi dan juga jarak dari benda maupun bayangan, lalu kita menentukan ruang terbentuknya dan kita akan melihat bagaimana sifat-sifat bayangan tersebut. Langsung saja kita search dulu websitenya di Google ataupun kita klik link yang tersedia di LKPD. Nah, kalau misalnya kita dari Google, kita search saja, yaitu website dari Pet Colorado. Ini dia websitenya, yaitu https://pet.colorado.edu. Kita klik, tampilan dari websitenya seperti ini, dan kita eh, klik yang simulation ini atau simulasi, kita pilih yang fisik atau fisika karena kita akan melakukan praktikum alat optik, yaitu bagian dari fisika. Nah, di sini kan ada beberapa contoh atau beberapa simulasi fisika, dan kita scroll ke bawah sampai menemukan geometri optik ini. Kita klik, nah begini dia tampilannya. Klik ini untuk memulai simulasinya. Selanjutnya akan ditampilkan dua bagian, yaitu ada lens dan juga mirror. Kita klik yang mirror karena kita akan melakukan simulasi terkait dengan cermin. Beginilah tampilan setelah kita mengklik mirror, dan di atasnya ini sudah ada pembagian, ada cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Di sini kita klik yang cermin cekung. Dan inilah dia tampilannya. Di sini ada beberapa objeknya, dan kebetulan kita akan menggunakan yang tanda panah ini. Lalu di sini ada penggaris, ada penanda juga, ada beberapa menu di sini juga ada pilihan, ada marginal, principal, many, dan known, ada radius of curvature, ada diameter, ada beberapa seperti focal points atau F, ada virtual image, ada labels dan second point. Kemudian kita klik juga labelnya di sini dan kita pilih yang principal. Nah, beginilah dia penampakannya. Nah, sekarang kita bahas ke bagian-bagian ini, di mana di sini ada concave mirror atau cermin cekungnya, objek, ada bayangan, ini dia real image satu, ini adalah bayangannya, lalu ada titik fokus yang F ini, ditandai dengan F, dan ada dia sinar-sinar istimewanya, di mana di cermin cekung ini terdapat tiga sinar istimewa. Yang pertama ada sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Ini dia datang sejajar dengan sumbu utama. Ini dia sumbu utamanya kalau kalian belum tahu. Nah, dia sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan ke melalui titik fokus. Nah, sini. Yang kedua itu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama dia. Dari sini dia melewati titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Setelah itu ada sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui uh, titik kelengkungan cermin pula. Jadi di sini kan belum terdapat dia titik pusat kelengkungan cermin. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari titik pusat kelengkungan cermin ini? Di mana kita harus menggunakan penggaris ini. Nah, kita ukur terlebih dahulu antara titik fokus dengan cerminnya. Karena untuk mencari titik pusat kelengkungan itu dua kali dari eh, jarak titik fokusnya. Nah, di sini kan kita terlihat
bahwa jarak antara cermin dan titik fokus itu ada 90 di 90. Nah, berarti 2 kali 90 itu kan 180. Berarti titik pusat kelengkungan cermin yaitu di, nah, di sini. Dari titik fokus ke cermin itu 80 dan dari cermin ke titik pusat kelengkungannya itu 2 kali titik fokus. Jarak titik fokus. Nah, karena sudah dapat, maka kita tandai dulu sebagai titik pusat kelengkungan. Oke. Nah, dari titik pusat kelengkungan ini, kita bisa untuk menentukan ruang-ruang di cermin cekung ini. Di mana yang pertama kita harus tahu bahwa di sebelah kanan cermin itu adalah belakang, merupakan belakang, dan di sebelah kiri itu adalah depan cermin. Di mana sih T? Di mana sih ruang satu, ruang 2, dan ruang 3 serta ruang 4 cermin cekung? Jadi ruang satu itu terletak di depan cermin cekung di antara F dan juga cermin. Jadi di sini. Sedangkan ruang 2 itu berada di sebelah kiri ruang satu. Sini di antara titik pusat kelengkungan dengan eh, titik fokus. Dan sedangkan untuk ruang 3 itu berada di sebelah kiri ruang 2, jadi di sebelah ini dia. Sedangkan untuk ruang 4 itu berada di belakang cermin cekung di sini. Nah, setelah mengetahui ruang-ruang, maka kita akan mulai eh, meli- melihat bagaimana sih pembentukan bayangannya. Misalnya kalau di ruang satu bagaimana, di ruang 2 bagaimana, di ruang 3 bagaimana, dan selanjutnya. Yang pertama, di sini itu kita bisa menggeser-geser objeknya dan nanti akan terbentuklah bayangan-bayangannya. Yang pertama kita coba di ruang satu dengan tinggi objeknya yaitu kurang lebih 20-an lebih ya. Terus ternyata terbentuklah bayangannya itu di belakang cermin yang berarti dia berada di ruang 4. Nah, menurut kalian bagaimana sih sifat-sifatnya? Jadi kita bisa lihat bahwa di bayangannya ini dia itu sama-sama tegak, objeknya tegak, juga bayangannya tegak. Tetapi untuk eh, sifatnya nyata atau maya, nah untuk di ruang 4 ini bayangannya itu bersifat maya atau virtual image di sini tertulis. Dan gimana sih kalau kita mau tahu itu maya atau enggak? Nah, maya ditandai dengan ini, dia biasanya tuh garis putus-putus, jadi perpanjangan titik pantulan ini membentuk bayangan maya. Dan kita lihat, wah ternyata bayangannya di sini tuh dia lebih besar dibanding objeknya. Jadi si kita dapat tarik kesimpulan bahwa jika objek terletak di ruang satu atau objeknya itu dekat dengan cermin, maka akan menghasilkan sifat yang maya, tegak, dan diperbesar. Kita bisa lihat kan, tadi itu antara 20-an dan di sini eh, tingginya itu 40-an. Begitu. Nah, untuk jaraknya nanti kita bisa ukur juga menggunakan penggaris ini. Jarak antara cermin ke bayangan maupun cermin ke objek. Selanjutnya, kita geser, kita coba ke letakkan letakkan objeknya di titik fokus. Wah, ternyata kita lihat di sini tidak terdapat bayangan sama sekali. Yang berarti kalau misalnya objeknya itu terletak di titik fokus, berarti tidak ada bayangan yang terbentuk.
Nih, kita nggak di garis-garis ini tuh tidak ada bayangan. Nah, teman-teman, lalu kita sedia kita eh, percobaan virtual lab kali ini yang kita dapat simpulkan dari percobaan ini, yang pertama adalah posisi benda terhadap titik fokus dan titik pusat kelengkungan itu menentukan posisi dan sifat bayangan. Yang kedua, cermin cekung ini dapat membentuk bayangan nyata maupun bayangan maya. Yang ketiga, bayangan nyata itu selalu terbalik seperti ini, sedangkan bayangan maya itu selalu dia tegak. Dan yang terakhir, semakin dekat benda ke cermin, maka bayangan tampak makin besar, seperti pada gambar ini. Nah, itu dia teman-teman dari praktikum virtual cermin cekung kita hari ini. Sekarang kalian bisa mencoba sendiri di website Pet Colorado dan catat hasil pengamatan kalian di LKPD yang sudah kami berikan. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di praktikum berikutnya. Bye-bye.